Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Refresh, Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, hari Rabu tanggal 4 Mei 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan. Engkau senantiasa memberkati kami dan Engkau juga telah melindungi kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Biarlah ya Tuhan, di pagi hari ini kami ingin mengawali kegiatan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menjamah mata hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu itu dan kami dapat melakukannya di segala kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu juga membimbing kami Tuhan dalam kami menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu ini yang tiada apa-apanya ini ya Tuhan. Biarlah kami menyampaikan firman-Mu, semua itu hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 8. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Judul perenungan kita pada pagi hari ini yaitu mengekspresikan kasih. Seperti dalam pembacaan kita pada 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 yang saya ambil sebagai nats perenungan kita pada pagi hari ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di dalam Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesamanya. Orang-orang cenderung fokus pada hidupnya sendiri. Kata kasih seringkali hanya sekedar slogan yang tak berhenti digembor-gemborkan, tapi tidak ada wujud nyata. Ada
kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kasih yang dipendam itu tidak lebih dari sebuah kebohongan. Jadi kasih itu harus saudara dan saya ekspresikan di dalam sebuah tindakan yang nyata. Dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, mengasihi itu bukanlah perbuatan pilihan, tetapi perbuatan wajib yang harus menjadi bagian hidup kita. Pada dasarnya perbuatan kasih meliputi 3 kepedulian. Peduli pada penderitaan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain, dan peduli pada keselamatan orang lain. Dan ada 2 hal yang kita lakukan sebagai orang percaya di dalam mengekspresikan kasih. Yang pertama yaitu jangan membalas kejahatan dengan yang jahat. Seperti ayat 13 dan 14 yang bacaan kita tadi, yaitu janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kita pernah mendengar orang dunia berprinsip bahwa pembalasan harus lebih kejam daripada perbuatan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Dan kehendak Tuhan adalah kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan yang kedua adalah suka menolong orang lain. Dalam ayat 17 tertulis, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di sekitar kita atau kita pernah melihat banyak orang yang suka menunda-nunda menolong orang lain dengan alasan untuk kebutuhan diri sendiri aja kita masih kurang. Bagaimana kita mau nolong orang lain? Tetapi firman Tuhan menegaskan dalam Amsal 3 ayat 27, yaitu janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, mari kita mengekspresikan kasih dengan tindakan yang nyata. Orang percaya yang tidak mempraktekkan atau yang tidak mengekspresikan kasih dengan perbuatan nyata, itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa agar kiranya Tuhan menuntun kita dan membimbing kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, di mana kami sebagai orang percaya, kami wajib untuk melakukan kasih. Kami wajib untuk mewujudkan kasih
dalam tindakan yang nyata. Ajar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami senantiasa mengasihi satu dengan yang lain. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami senantiasa melakukan firman-Mu dan memperkatakan firman-Mu di setiap lini kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan beraktivitas pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menuntun, memberikan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang tercurah atas kami semua ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit, yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kiranya dengan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesembuhan, ada pemulihan bagi saudara-saudara kami. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berulang tahun, pertambahan usia. Biarlah dengan pertambahan usianya, iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus makin bertumbuh dan makin teguh di dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang berulang tahun pernikahan, biarlah kiranya pernikahan mereka semakin diberkati, dan biarlah menjadi keluarga Kristen yang memancarkan kasih dan menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan, untuk penanggulangan COVID-19. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ikut serta dan ambil bagian dalam penanganan COVID-19. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan perlindungan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap melakukan dan menjalani hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian refresh kita pada pagi hari ini. Salam sehat, tetap semangat, dan shalom.